Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama-sama pada malam hari ini sambil beriktikaf, kita gunakan waktunya untuk mengaji salah satu kitab yang dikaryakan oleh Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab yang terkait dengan dalil-dalil hukum fikih. Semoga kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtaru as-samaka fil ma'i fa innahu ghururun. Rawu Ahmad wa asyara ila an-naswaba waqfuhu. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah menyampaikan, la tashtaru as-samaka fil ma'i. Jangan kamu beli ikan yang ada di air. Fa innahu ghururun. Karena itu berpotensi menipu atau tertipu. Rawu Ahmad wa asyara ila an-naswab waqfuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diisyarahkan oleh Imam Ahmad bahwa hadis tersebut adalah hadis mauquf. Dari Kanjeng Nabi, la tashtaru as-samaka fil ma'i. Itu teks, makna teksnya. Kalau kita pahami hadis ini, kita tidak diperbolehkan, kita dilarang untuk membeli ikan yang ada di air. Ana iwak ning laut, ana iwak ning kali atau di sungai. Kemudian kita ngomong, tuh ikannya saya jual ke kamu. Atau saya beli ya ikannya yang ada di laut itu. Atau di sungai itu. Atau di empang misalnya. Saya beli itu ya ikannya. Atau saya jual ikannya. Lautnya sapa, sungai sapa, empange sapa, temu ngedol-ngedol bae. Fa innahu ghururun, fa innahu ghururun. Nah, yang demikian itu adalah jual beli yang memiliki potensi tertipu dan menipu. Ini teksnya begitu, tapi hukum terkait dengan potensi menipu dan tertipu itu bukan hanya berlaku pada jual beli ikan saja. Semua muamalah, semua jual beli yang potensinya adalah ghoror atau ghurur, yang potensinya bisa tertipu dan menipu, itu tidak diperbolehkan. Jual apa saja, jual beli apa saja, atau muamalah apa saja. Misalnya sewa, menyewa, jual beli, wakaf, dan seterusnya. Kalau potensinya adalah potensi ghurur, maka itu tidak diperbolehkan. Dan jual belinya bukan khusus kepada ikan di dalam air saja, tapi ngedol manuk waktu ning awang-awang, misalnya, itu juga tidak diperbolehkan. Wala yuba'u saufun ala dhahrin, dan tidak boleh menjual belikan bulu
atau kulitnya hewan ala dhuhrin yang masih nempel di hewannya, di mana hewan tersebut juga masih hidup keadaannya. Wala labanun fi dor'in, dan juga tidak boleh menjual susu yang masih di dalam teteknya hewan tersebut. Rawahu at-Tabrani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Awsat. Jadi kata Kanjeng Nabi, pertama loli ngedol buah-buahan yang belum matang. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah jual beli buah-buahan yang tidak ada manfaatnya, atau menjual sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya. Itu maksudnya. Jadi makna luasnya, pemaknaan atau mafhum dari kalimat la tuba'u thamratun hatta tut'ima adalah tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak memiliki nilai manfaat. Itu tidak boleh. Jadi ngedol buah-buahan sing durung mateng ikulah kamanfaate. Nah, itu di dalam gambaran hadis ini. Tapi kalau misalnya prakteknya saya beli buah-buahan dalam keadaan mentah, durung mateng, dan tujuan saya memang untuk mengolah atau buah-buahan tersebut untuk bahan makanan misalnya. Artinya apa? Barang yang saya beli, buah yang belum matang tadi itu punya nilai manfaat bagi pembeli, bagi saya. Maka jual beli yang seperti ini walaupun buahnya belum matang tetapi ada nilai manfaatnya, maka jual beli tersebut itu diperbolehkan. Tapi yang dimaksud adalah menjual sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya. Itu yang dimaksud tuba'u thamratin hatta tut'imu. Wala yuba'u saufun ala dhahrin, dan tidak diperbolehkan menjual bulu atau kulitnya hewan yang masih nempel di punggung hewan yang masih hidup. Kula duwe wedhus, gambarannya makaten. Kula duwe wedhus, saya punya kambing. Lalu kemudian kulitnya kambing tersebut saya jual. Silahkan saya jual kulitnya kambing itu. Padahal kambingnya masih hidup. Yang saya jual bukan kambingnya, tapi kulitnya saja. Kulitnya kambing. Itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena barang yang dijual itu tidak iktibat atau tidak diterima, tidak bisa diserah terimakan kepada pembelinya. Dan tidak jelas waktunya kapan, nunggu mati weduseta, nunggu disembelih weduseta, atau kapan waktunya sehingga kulit kambing itu bisa diterima dan bisa dimanfaatkan oleh saya sebagai seorang pembeli. Nah, yang demikian itulah akhirnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena mengandung tadi, kalau dalam hadis yang pertama tadi, li'annahu ghururun, li'annahu ghororun, karena itu mengandung unsur tipu muslihat, potensi tertipu dan menipu. Wala labanun fi dor'in, dan juga tidak diperbolehkan menjual air susunya hewan yang masih ada di dalam teteknya. Anak bulan dua sapi tersebut itu sudah saatnya untuk diperas air susunya, tapi belum diperas, saya jual dulu. Itu susunya sapi yang saya punya, silahkan saya jual ke kamu. Padahal susunya belum diperas. Itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena belum tahu muqaddar perkiraan jumlahnya, berapa liter yang akan dihasilkan, bagus tabli bentuknya, bener tabli anai, dan seterusnya, ada cacat atau tidak. Nah, itu menjadi bagian dari yang tidak diperbolehkan. Dan sekaligus juga barang yang masih ada di dalam hewan atau susu yang masih ada di dalam hewan tersebut, itu saat akad jual beli itu tidak bisa diterima atau tidak bisa diserah terimakan kepada pembeli. Nah, itu yang membuat tidak diperbolehkannya jual beli model macam ini. Jadi dari hadis ini kita bisa menangkap yang pertama, satu, barang yang dijual atau mabiknya itu harus bermanfaat
punya nilai manfaat. Yang kedua, itu harus bisa diterima atau diserah terimakan kepada pembeli saat akad. Yang ketiga, itu harus tahu perkiraannya atau jumlahnya, dalam artian bentuknya, ukurannya, jumlahnya, dan seterusnya. Nah, itu kategori-kategori yang terkait dengan mabbe itu harus jelas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madomini wal malakiha, rawu al-Bazzar wa fi isnadihi dha'fun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang jual beli mudomin. Jual beli mudomin itu maksudnya adalah jual beli anak hewan yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Di dua wedus, kula dua wedus lagi neteng weduse. Terus tekdol, sing didol duduk induknya, bukan kambing, bukan ibunya kambingnya itu, bukan induknya yang saya jual, tapi yang saya jual adalah janinnya. Itu janinnya wedus yang saya punya itu saya jual kepada kamu. Padahal janinnya masih berada atau anaknya kami tersebut masih berada di dalam perutnya. Nah, itu maknanya sama seperti tadi. Tidak bisa diserah terimakan kepada pembeli. Itu yang membuat dilarang jual beli yang madomin. Jadi macam-macam ya zaman jahiliyah pada zaman Kanjeng Nabi itu untuk mencari keuntungannya itu bagaimana mendapatkan keuntungan anabil. Jalan liciknya itu banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, termasuk diantaranya adalah anbai'id domamain, jual beli anak yang masih atau janin yang masih ada di dalam perutnya. Wal malakiha, dan juga tidak diperbolehkan untuk menjual malakih. Malakih itu menjual mani atau spermanya hewan jantan untuk dimanfaatkan atau dikawinkan dengan hewan betinanya. Satu contoh gambarnya begini. Saya punya kuda laki-laki misalnya. Saya punya kuda laki-laki. Lalu kemudian saya jual kepada sampean. Itu maninya kuda itu saya jual kepada kamu. Silahkan kamu bawa ke kandangnya, ke kandang kuda betinanya kamu, lalu kawinkan. Nah, spermanya saja yang dibeli, kudanya enggak dibeli. Beli spermanya untuk dikawinkan dengan janji setelah dikawinkan nanti dia akan punya anak. Gitu. Janji-janji seperti itu. Jadi dikasih sesuatu impian-impian, janji-janji yang itu tidak dengan otomatis akan bisa terjadi. Belum pasti bisa terjadi. Begitu dikawinkan, apakah benar sperma yang telah diberikan tadi melalui kuda tadi itu akan menghasilkan anak? Kalau ternyata tidak beranak, nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Itulah yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya bentuk spermanya itu jelas ada, itu ya diperbolehkan. Seperti dalam konteks kekinian yang kontemporer, itu spermanya hayawan yang diambil kemudian menggunakan teknologi, gitu ya, menggunakan teknologi dirawat, lalu kemudian disuntikkan ke hewan tersebut sehingga bisa melahirkan. Yang dijual itu adalah spermanya. Nah, ini diperbolehkan karena apa? Karena bentuknya ada, barangnya bisa diserah terimakan. Tapi kalau tadi spermanya masih ada di dalam kuda yang masih hidup tadi, nah itu tidak bisa diserah terimakan. Bentuknya bagaimana spermanya, menjanjikan atau tidak, itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dengan teknologi tadi, dengan mengambil spermanya kemudian dirawat kemudian disuntikan, itu dipastikan untuk bisa mendapatkan atau bisa membuahkan hasil atau membuahkan anak dari suntikan sperma yang diambil dari sebuah hewan jantan. Nah, yang demikian itu diperbolehkan karena apa? Barang atau mabeknya itu jelas. Prakteknya kalau dia tidak hurur,
tidak menipu, tidak atau sesuatu yang rasional dan mungkin untuk bisa diterima oleh si pembeli, ya sah-sah saja. Kalau tidak memungkinkan, maka itu termasuk ghurur atau termasuk menipu. Lalu hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu asyratahu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man aqala musliman bai'atahu. Barang siapa orang yang membebaskan jual belinya seorang muslim, aqalahullah asyratahu, maka Allah akan membebaskan atau akan membebaskan kesalahan-kesalahannya. Jadi sapa wonge sing gelem membebaskan jual belinya seorang muslim, maka dia akan dibebaskan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis pengingat kepada kita bahwa bukan persoalan sepele kita mendapatkan hasil usaha kita yang tidak halal. Jangan dianggap sepele, sesuatu yang syubhat, sesuatu yang diharamkan melalui proses transaksi yang itu kadang-kadang transaksinya menjadi transaksi yang tidak sah. Kategorinya sebenarnya tidak sah, tapi kita tidak tahu apakah sah atau tidak. Itu bisa memunculkan terhadap status barang tersebut adalah barang yang syubhat. Dan yang demikian itu tidak bisa dianggap remeh. Kenapa? Karena akan mempengaruhi terhadap al-itsrah, al-ashrah, atau ada dosa, unsur dosa kepada dalam diri kita. Dan sesuatu barang itu kalau sudah syubhat maka tidak berkah. Jika tidak berkah, kita sudah bisa membayangkan untuk biaya makan hidup atau untuk biaya hidupnya istri dan anak-anaknya dari hasil kita yang syubhat. Ya hasilnya apa? Hasilnya bisa jadi anaknya bilok nurut, rabine nyewot-nyewot baik, rumah tangganya tidak tenang, atau kita melakukan sesuatu jual beli yang potensinya atau sengaja mendapatkan keuntungan besar dengan cara-cara yang licik. Contohnya apa? Contohnya dengan melaksanakan riba misalnya, atau melaksanakan tipu menipu, atau melaksanakan sesuatu yang bersifat maisir, perjudian, keuntungan saja. Untung-untung cukup yen, wah untung saya beruntung, untung barangnya bagus, akhirnya saya beruntung. Tapi kalau tidak, saya menjadi rugi. Jadi ada permainan, ada maisir yang akan mengakibatkan kerugian salah satunya. Sehingga dari sini hasil-hasil yang model transaksi yang dilatar belakangi oleh adanya riba, adanya ghurur, adanya maisir, itu akan menghasilkan barang yang syubhat, barang yang haram. Kalau itu sudah dikonsumsi oleh keluarga kita, maka dampaknya adalah ya tadi, ketidakharmonisan, ketidaktenangan hidup kita. Nah itu naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya harus berhati-hati dalam melaksanakan transaksi apapun, termasuk diantaranya adalah jual beli. Di sini diingatkan oleh Rasulullah, man aqala musliman bai'atahu. Barang siapa yang membebaskan jual beli seorang muslim, aqalahullahu asyratahu, maka dia akan dibebaskan, akan diampuni dosanya. Artinya apa? Ketika terjadi sesuatu yang ternyata merugikan kita sebagai seorang pembeli, atau ternyata dalam jual beli itu ada ketimpangan tertentu yang sehingga akan membuat salah satunya merasa dirugikan, padahal tidak ada niat untuk melakukan penipuan, tidak ada niat untuk melaksanakan riba, tidak ada niat untuk melaksanakan maisir di dalam transaksi tersebut, tapi ujug-ujug ternyata tidak terprediksi terjadi yang seperti itu, terjadi tertipu, terjadi macam-macam. Kemudian kita maafkan, oke lah nggak apa-apa. Aqalahullah, orang-orang yang seperti itu akan dimaafkan dosanya. Itu kata
Rasulullah. Hadis ini oleh para ulama dijadikan sebagai dalil bahwa dalam transaksi itu menjadi penting satu syarat yang namanya antarodin, saling ridho. Jadi ada keridoan dari seorang penjual dan seorang pembeli. Saya ridho penjualnya, orang tersebut ridho untuk membelinya. Nah, karena saling ridho itulah sehingga dia terbebas dari sesuatu yang dinamakan atau barang tersebut dihasilkan dari barang yang syubhat tadi, barang yang tidak jelas. Nah, itu solusinya seperti itu yang dimaksud dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan man aqalahu musliman bai'atahu aqalahullahu isyratahu. Satu hadis lagi ya. Bab tentang khiyar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'a aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhara fa in khayyara ahaduhuma al-akhara fatabaya'a ala dhalik faqad wajaba al-bai'u wa in tafarraqa ba'da antabayi'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bai'a faqad wajaba al-bai'u muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan bahwa apabila ada dua orang melaksanakan transaksi jual beli fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, maka dari kedua belah pihak baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual itu punya hak khiyar. Hak khiyar itu maksudnya adalah hak di mana boleh membatalkan atau meneruskan akad jual belinya. Itu khiyar. Malamnya tafarraqo, selagi kedua orang tersebut belum berpisah. Wa kana jami'an, dan masih berkumpul dalam tempat akadnya. Saya beli di toko, kemudian saya beli barang tertentu, misalnya barang tertentu, beli handphone lah misalnya, beli handphone. Nah, selagi saya belum berpisah dengan pembelinya, itu saya berhak untuk membatalkan jual beli tersebut. Contoh gambarannya begini, misalnya ada kejadian, saya beli, tanya handphone ini berapa, harganya 2 juta. Udah ya, oke lah saya beli ya 2 juta. Saya ditelepon, saya bawanya uang 2 juta. Tiba-tiba saya ditelepon oleh istri saya misalnya, atau oleh anak saya. Aduh, Pak, punya uang nggak? Saya lagi butuh sekali ini, 2 juta misalnya. Tiba-tiba seperti itu. Akhirnya apa? Saya cuma hanya punya uang 2 juta. Ketika saya bertransaksi masih dalam satu tempat tersebut, maka saya bisa membatalkannya. Oh, pangapunten, mulai mboten gak ada duit. Duitnya mung 2 juta dijaluk ning anak pisan. Ora sidalah tuh kue. Nah, itu diperbolehkan yang demikian itu. Namanya bil khiyar. Jual beli yang dibatalkan atau jual beli yang membatalkan atau meneruskan akadnya. Tapi itu dengan catatan lam yatafarraqo, masih belum terpisah tempatnya, masih berada dalam satu tempat. Au yatakhayyaru ahaduma al-akhar, atau ada perjanjian khiyar. Misalnya dengan syarat tertentu, kalau barang ini ternyata ada kerusakan, kamu boleh kembalikan kepada saya. Nah, itu bil khiyar, boleh untuk khiyar. Wa in khayyara ahaduma al-akhar fatabaya'a ala dzalik faqad wajaba al-bai'. Kalau ternyata menentukan terhadap khiyar dengan syarat-syarat kategori tertentu terhadap barang yang dijualnya, tidak boleh rusak. Misalnya ternyata saya beli mobil itu, tapi saya tidak menjelaskan ada goresannya. Setelah dibeli ada goresan sedikit, dengan sepersyaratan oke, tapi dengan syaratan harus mulus ya mobilnya, tidak ada goresan. Setelah dibeli ternyata ditemukan goresan. Nah, kategori barang yang sudah tergores tadi ditemukan kategorinya, padahal tidak disyaratkan menjadi khiyar. Kalau ada goresannya maka dibatalkan, maka itu bisa dibatalkan. Faqad wajaba al-bai', maka jual belinya masih bisa berlaku. Artinya apa? Artinya sesuai dengan yang dikhiyari, yang diperjanjikan. Wa in tafarraqa ba'da an tabayya'a wa lam yatruk ahaduma minhuma al-bai'a faqad wajaba al-bai'. Nah, sekarang kalau keduanya sudah terpisah, sing tukuwe wis balik ning omahe, kembali ke rumahnya setelah transaksi akad jual beli tersebut selesai, tidak diurungkan jual beli tadi, tidak ada
kegelisahan biasa saja, lam yatruk wahidun minhuma al-bai', ya sebagaimana biasanya, fa wajaba al-bai', maka jual belinya itu terjadi, jual belinya tetap terjadi. Artinya apa? Sah, jual belinya tetap sah. Hadis terkait dengan khiyar dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Wa an Umar bin Syu'aibin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.